Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini saya ingin berbicara dengan tema pujian menciptakan mujizat sempurna. Ya, karena ada keterbatasan karakter di dalam judul untuk live ini, maka saya hanya tulis pujian menciptakan mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, manusia, kalau kita belajar psikologi, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian yang disebut dengan trikotomi, ya. Nah, saudara-saudara, orang yang sakit kusta itu bukan saja tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwa dan rohnya juga rusak. Karena penyakit itu sangat memalukan, penyakit itu sangat mengecewakan. Ya, tetapi kita percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, saya berikan judul pujian menciptakan mujizat sempurna, karena kalau kita belajar tentang penciptaan, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Ya, bahasa asli dalam bahasa Latin, menciptakan itu berasal dari ex nihilo. Ex nihilo berarti menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, apapun masalahmu pagi ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, luar biasa, sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menjadi orang yang senantiasa memuji Tuhan, apapun masalah kita. Karena pujian penyembahan menciptakan mujizat dari tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya teman-teman mungkin pernah dengar seorang pencipta lagu bernama Frankie Kuncoro. Dia bersaksi bahwa dia dipakai Tuhan dengan menciptakan begitu banyak lagu pujian yang memberkati banyak orang. Ya, dan dia bergumul dengan pekerjaannya, dia bergumul dengan usahanya. Maksudnya dia sebagai pencipta lagu, pelayanannya, dia bergumul. Bahkan dia punya mimpi yaitu menciptakan suatu sekolah pujian penyembahan, ya, yaitu yang dia beri nama Unlimited Worship, ya. Dia memberi nama kepada mimpinya untuk membangun sekolah adalah Unlimited Worship. Dan dia bergumul karena dia tidak punya uang. Dia cari ruko kemana-mana untuk memulai sekolah. Tetapi dia mengalami kesulitan, Bapak Ibu saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, dia merasa, wah, bagaimana Tuhan tidak mendengar doa? Karena sangat mahal. Ruko di Jakarta itu sangat mahal. Untuk kontrak itu 1 tahun 200 juta. Dan dia tidak punya uang 200 juta. Nah, satu pagi Tuhan
mengingatkan dia, mendorong dia untuk mulai mengambil keputusan setiap pagi itu memuji dan menyembah Tuhan. Setiap pagi itu dia memuji menyembah Tuhan, dan lagu yang Tuhan berikan adalah kemenangan terjadi di sini. Ya, dan dia mulai lakukan itu, mulai memuji menyembah Tuhan terus tiap pagi. Ya, tiap pagi dia mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dia terus memuji dan menyembah Tuhan bersama istri dan anak-anak. Ya, dan dia terus melakukan itu. Nah, satu hari dia diundang untuk melayani di satu tempat di Plaza Indonesia. Dan setelah dia selesai pelayanan, ada seorang yang datang dan berbicara dengan dia. Dan orang itu sharing, ya, seorang ibu ini sharing dengan Frankie Kuncoro. Dan waktu dia sharing, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibu ini mendengar mimpinya, visinya. Dan ibu ini berkata, ya, kenapa tidak saja pakai ruangan di Plaza Indonesia? Ya, kenapa tidak pakai saja ruangan di Plaza Indonesia? Dan dia bertanya, ibu, di Plaza Indonesia biayanya berapa? Dan ibu ini berkata, di Plaza Indonesia untuk satu tempat itu 1 bulan 200 juta. Dan di dalam hatinya dia berpikir, wah, sewa ruko saja, ya, sewa ruko saja 1 tahun itu 200 juta. Bagaimana saya bisa bayar? Ya, 1 bulan 200 juta. Dan dia ungkapkan itu. Dia bilang, ibu, maaf, saya punya mimpi yang besar, tapi saya jujur saya tidak punya dana. Dan ibu itu berkata, tidak usah berpikir soal dana. Semua saya berikan secara gratis. Setiap bulan saya akan bayar 200 juta. Jadi saudara lihat, pujian, penyembahan menciptakan mujizat yang sempurna. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya mendorong setiap pagi, saudara, bangun pagi, mulailah dengan pujian penyembahan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan, puji dia, puji dia. Karena dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita datang dengan iman, memuji dan meninggikan dia, dia sangat baik. Nah, mari kita akan belajar pagi ini. Yang pertama, pujian menciptakan mujizat yang sempurna, ya, yaitu saya dan saudara harus tahu bahwa karena hanya Tuhan yang dapat mendatangkan mujizat dengan pengucapan syukur yang sempurna. Kenapa saya berkata pengucapan syukur yang sempurna? Karena kalau saudara lihat dengan jelas ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa ada 10 orang kusta, ya, yang datang dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah aku. Ya, mereka sudah datang untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi waktu mereka disembuhkan, ke-10 orang ini disembuhkan oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hanya ada 1 yang datang. Ya, hanya ada 1 yang datang. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, nah, ini luar biasa. Yang 9 sudah sembuh dan mereka pergi saja, tapi 1 masih kembali. Dia datang dengan pengucapan yang syukur yang sempurna. Dia datang sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bahkan Alkitab mengatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ya, ini sesuatu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Ya, kita datang kepada Dia, ya, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita datang dan kita bersyukur, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya coba untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya. Kata memuji itu berasal dari kata doxazo. Doxazo itu adalah memuliakan, memperbesar pujian. Jadi bukan sekedar pujian yang biasa. Terus memuji Tuhan, terus meninggikan Tuhan, ya, terus memuliakan Tuhan. Kata doxazo juga adalah membuat terkenal. Saudara harus membuat nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Jangan malu.
Ada banyak orang Kristen yang malu untuk memuji Tuhan. Ya, menyanyinya hanya di dalam hati. Bagaimana saudara mau melihat mujizat Tuhan? Ya, memang Tuhan tahu isi hatimu, tapi Tuhan mau untuk engkau memperbesar dia. Tuhan mau untuk engkau membuat dia dikenal. Ya, ya saudara, mungkin banyak orang tidak terlalu serak dengan gaya hidup dari Agnes Monica. Ya, mereka bilang cara berpakaiannya dan sebagainya. Tapi saudara, satu hal yang saya kagum dari Agnes Monica, tiap kali dia mendapatkan piala, dia akan mengangkat tinggi-tinggi dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dia tidak pakai seperti kita bahasa umum, ya jangan bilang Tuhan Yesus lah, nanti orang agama lain akan tersinggung. Kita bilang saja, terima kasih Tuhan. Terima kasih, agak umum, terima kasih Tuhan. Saya mau katakan Tuhan mau supaya kita memuji dia. Salah satu orang yang sakit kusta ini kembali kepada Tuhan dan dia melakukan doksaso. Dia memuji Tuhan, dia memperbesar nama Tuhan, dia membuat terkenal. Arti lain dari doksaso adalah membuat termasyhur. Saya dan saudara harus membuat nama Tuhan termasyhur. Ya, dengan kita ada di media TikTok ini, saudara, mari kita gunakan ini untuk meninggikan nama Tuhan. Ya, buat viti-viti yang memuliakan Tuhan, pujian-pujian yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Waktu engkau memuji dan memuliakan dia, maka engkau siap untuk mengalami mujizat sempurna dari Tuhan. Ya, karena dia Allah yang baik. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun masalah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, anak-anak, suami, istri, saudara, tinggikan Tuhan. Buat dia menjadi termasyhur. Dan saya percaya waktu kita meninggikan dia, membuat dia menjadi termasyhur, dia akan menyelesaikan masalah kita. Dia akan melakukan mujizat bagi rumah tangga kita, keuangan kita, bisnis kita. Ya, jadi Tuhan mau supaya saudara betul-betul meninggikan dia. Ya, bahasa yang lain, kata yang lain dipakai untuk tersungkur. Ya, ada kata tersungkur. Dia datang dan dia tersungkur. Tersungkur itu artinya jatuh. Ya, sujud, rebah. Ya, dia tersungkur. Ya, kemudian ada kata mengucap syukur di situ. Dia mengucap syukur. Ya. Kata ini berasal dari kata Yunani eukaristeo. Eukaristeo ini adalah mengucap syukur dengan sukacita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mengucap syukur biasa-biasa, sukacita. Bangun tiap pagi sukacita. Kalau saudara merasakan Tuhan ada, saudara bisa menyanyi dengan berdiri mengangkat tangan di kamar tidur saudara. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Apapun masalahmu, datang kepada dia. Mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Mengucap syukur dengan sukacita. Sekalipun engkau belum melihat, tapi mulai melakukan dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi dia. Nah itu mari terus mengucap syukur. Apapun masalahmu. Mungkin dokter sudah angkat tangan, dokter sudah hands up. Ya, tapi saya dan saudara harus percaya bahwa mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kenapa Raja Daud sangat diberkati, bahkan keturunannya diberkati. Dia diberkati luar biasa. Dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Karena Daud adalah orang yang menyanyi, menari-nari, ya, untuk memuji Tuhan. Bahkan dia menciptakan tim penyembahan. Ya, kalau saudara teliti Alkitab, saudara akan menemukan bahwa ya dia mengumpulkan imam pemuji itu 288 orang. Dibagi dalam 24 jam, itu setiap kelompok untuk setiap jam itu 12 orang, ya.
Jadi dia menciptakan tim pemuji. Itu sebabnya Daud diberkati luar biasa. Dia berdosa, dia jatuh, tapi dia bangkit kembali. Tuhan pulihkan dia, Tuhan terus berkati. Kenapa? Karena Daud hidup dalam pujian penyembahan, mengucap syukur. Jadi saya dan saudara harus kembali, karena dalam Kisah Para Rasul dengan jelas dikatakan pondok Daud akan didirikan kembali. Saya dan saudara sebagai orang percaya harus mendirikan kembali pondok Daud dalam hidup kita. Bangun setiap pagi dengan pujian penyembahan, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Mengucap syukur, bangun tiap pagi mengucap syukur. Mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Karena engkau memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, ya. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara. Kemudian yang kedua yang kita bisa belajar pagi ini, pujian menciptakan mujizat yang sempurna, karena pemulihan yang sempurna itu datang dari Tuhan. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa kusta itu bukan saja berdampak secara fisik, ya, tapi juga berdampak secara jiwa. Mereka akan menjadi tertekan. Kenapa? Karena orang yang menderita sakit kusta, ya, itu adalah kelompok dalam pandangan orang Yahudi. Orang yang sakit kusta, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu termasuk dalam kelompok orang yang dikutuk oleh Tuhan, ya. Jadi orang yang sakit kusta itu dianggap dikutuk oleh Tuhan, karena bagi orang Yahudi, orang yang mandul, orang yang mengeluarkan lelehan, orang yang sakit kusta itu dikutuk oleh Tuhan. Sehingga mereka akan tertekan secara jiwa mereka, roh mereka. Tetapi perhatikan orang ini, waktu dia mengalami mujizat Tuhan, dia datang memuliakan Tuhan, dia mengucap syukur. Salah seorang ini, dia meninggikan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan menciptakan mujizat sempurna, karena Tuhan itu adalah pencipta yang sempurna. Tuhan kerja tidak main-main. Tuhan kerja tidak setengah-setengah. Tuhan kita kerja sempurna. Kalau dia mau menyembuhkan kita, dia akan menyembuhkan secara sempurna, ya. Nah, saudara perhatikan bahwa Yesus berkata kepada dia, kalau kita kembali, ya, di ayat firman Tuhan secara khusus ayat 19, ya. Ayat 19 itu dikatakan Yesus berkata kepada dia, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai untuk menyelamatkan itu berasal dari kata Yunani soso. Soso itu, ya, mempunyai pengertian membuat keseluruhan menjadi utuh. Nah, kita kembali coba kita merenungkan. Orang yang sakit kusta ini ada biasanya, saudara, pada zaman itu belum ada obat. Jadi kalau orang kena kusta itu biasanya jari-jarinya mulai putus, telinganya mulai putus, jari-jari kakinya mulai putus, mulai terjadi pembusukan dalam tubuhnya. Nah, Yesus menyembuhkan 10 orang, ya. Mereka sudah sembuh. Pasti sembuh dalam pengertian luka-luka mereka karena kusta sudah kering, tidak lagi berair, tidak lagi kena kusta. Tetapi mereka tidak mengalami pemulihan secara sempurna. Tetapi dengan jelas di sini Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini mempunyai pengertian bahwa satu orang yang datang untuk memuji Tuhan, satu orang yang datang untuk mengucap syukur, satu orang yang datang untuk berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan saja dia disembuhkan, tetapi dia mengalami mujizat pemulihan secara sempurna, secara utuh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, kerjanya sempurna, mujizatnya sempurna. Apapun yang dia lakukan adalah sempurna, karena dia adalah Allah yang baik. Di dalam bahasa Inggris, ya,
Di dalam bahasa Inggris kata-kata yang dipakai adalah arise, go to way, the faith had made the wall. Ya, mempunyai arti bangkitlah, pergilah ke jalanmu, imanmu telah membuat engkau utuh. Ini luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Bukan saja dia menyembuhkan kita, tapi dia memulihkan secara sempurna. Jadi orang yang satu yang datang memuliakan Tuhan, mengucap syukur tersungkur ini, ada telinganya yang sudah putus bisa tumbuh kembali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Oleh karena itu mari kita percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang heran, yang melakukan mujizat-mujizat. Saya pernah menonton satu video di YouTube. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia diurapi Tuhan luar biasa. Dan ada orang yang datang membawa seorang anak yang kakinya sebelah lebih panjang dari kaki yang satu. Ya, dan waktu pendeta ini mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa dalam KKR itu, mulai tumpang tangan atas anak ini. Video itu menunjukkan kaki anak itu mulai memanjang, yang pendek itu mulai memanjang, yang pendek itu mulai memanjang, dan akhirnya kakinya sama tinggi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia melakukan mujizat-mujizat besar. Saya tahu ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang bergumul dengan sesuatu, dengan kesehatanmu. Saya mau katakan Tuhan dapat menciptakan hati yang baru, jantung yang baru. Engkau yang sakit jantung pagi ini, Tuhan dapat menciptakan jantung yang baru buat engkau. Engkau yang sedang menderita sakit gula, Tuhan dapat melakukan mujizat karena Dia Allah yang dahsyat. Engkau yang sedang bergumul dengan keuangan, Tuhan dapat memberikan keuangan bagi hidupmu. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, dulu saya hamba Tuhan suka berkata, ya, Tuhan tidak bisa lempar uang dari langit. Dan belakangan setelah saya belajar firman Tuhan, saya lebih intim dengan Tuhan, saya lebih dekat dengan Tuhan, saya menarik perkataan saya itu. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya mendengar satu kesaksian, ya, yang diceritakan oleh Ibu Pendeta Ruth Yulia. Dia menceritakan ada seorang yang bergumul karena dia punya utang yang banyak. Dan dia akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara kalau dia tidak bisa membayar utang itu. Dan dia mulai berdoa berhari-hari, dia tidak keluar dari kamarnya, memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada beberapa hari kemudian sesuatu terjadi. Waktu dia sedang memuji menyembah Tuhan dan berdoa, ada bunyi di plafonnya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada jatuh ke bawah ke lantai kamarnya. Dan ada satu bungkusan tas kresek di situ. Waktu dia buka bungkusan itu, dia kaget. Karena ada uang sejumlah besar uang. Ya, ada sejumlah besar uang. Dan dia hitung uang itu sesuai dengan utangnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia selama 1 tahun. Ya, burung gagak adalah burung yang rakus, termasuk jenis burung pemangsa. Tapi kalau Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia, Tuhan juga pasti dapat memakai siapapun untuk menolong kehidupan. Dia dapat melakukan mujizat. Apa pergumulanmu pagi ini? Apa kesulitanmu pagi ini? Saya mau katakan kita punya Tuhan yang baik, terlalu baik, dan mujizatnya sempurna. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi saya sudah gagal. Pendidikan saya gagal, rumah tangga saya gagal, pekerjaan saya gagal. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Datang kepada Dia, mulai setiap pagi, memuji menyembah Tuhan, berlutut mengucap syukur. Karena waktu Dia melihat kita mengucap syukur, Dia akan melakukan mujizat secara sempurna. Karena Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang dahsyat.
Dia Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan mujizat. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu. Ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara pagi ini yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu yang penuh dengan masalah. Saya mau katakan Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Kalau dia bisa datang di perkawinan di Kana dan dia membuat mujizat, air yang sederhana diubah menjadi anggur terbaik. Dia juga akan ubahkan semua yang sederhana dalam rumah tanggamu menjadi mujizat yang besar. Menjadi mujizat yang besar. Karena dia Allah yang baik. Dia mengasihi saya dan saudara. Karena itu mari terus datang kepada dia. Terus datang kepada dia. Datang dan memuji dan menyembah Tuhan.